Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raihan dengan NPM 2413025033 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem bilangan dalam komputer. Dalam dunia digital, semua informasi mulai dari angka, teks, suara hingga gambar itu pada dasarnya direpresentasikan dalam bentuk angka. Tapi tahukah kamu kalau komputer tidak menggunakan angka desimal seperti kita? Yap, perangkat digital itu punya sistem bilangan tersendiri. Nah, mari kita bahas semuanya secara lengkap. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili angka dengan simbol tertentu dan berdasarkan suatu basis atau radix. Di dunia ini, ada beberapa sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada desimal dengan basis 10. Yang kedua ada biner dengan basis 2. Yang ketiga ada oktal dengan basis 8. Dan yang keempat ada heksadesimal dengan basis 16. Masing-masing sistem bilangan ini itu punya aturan dan fungsi yang berbeda-beda, khususnya dalam bidang digital dan komputer. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem desimal. Sistem desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan oleh manusia. Sistem ini punya basis 10, yang artinya terdiri dari 10 digit, yaitu 0 hingga 9. Setiap digitnya dalam desimal itu memiliki nilai berdasarkan pangkat 10, tergantung posisinya dari kanan ke kiri. Contohnya, ada angka 472. Maka pengerjaannya yaitu 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 7 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 400 ditambah 70 ditambah 2 sama dengan 472. Meskipun sistem ini itu tidak digunakan langsung dalam proses digital, tetapi penting karena semua input dan output dari komputer yang digunakan manusia itu umumnya dalam bentuk desimal. Yang kedua ada sistem biner. Sistem biner adalah bahasa utama komputer dan rangkaian digital. Basisnya yaitu 2, hanya menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Kenapa cuma 0 dan 1? Karena perangkat digital itu bekerja berdasarkan 2 kondisi dasar, yaitu on dan off, atau true dan false, atau high dan low gitu. Setiap digit biner itu disebut dengan bit. Contohnya, bilangan biner 1011 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11 dalam desimal. Yang ketiga ada bilangan oktal dengan basis 8. Jadi, sistem oktal ini itu menggunakan angka dari 0 sampai 7 dengan basis 8. Satu digit oktal itu dapat merepresentasikan 3 bit biner. Contohnya, bilangan oktal 127 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 87 desimal. Oktal itu sering digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan biner yang panjang. Contohnya, contoh konversinya yaitu biner 101110 itu dikelompokkan 3 bit dari kanan. Jadi 101 lalu 110, maka hasilnya oktal 56. Selanjutnya yaitu sistem bilangan heksadesimal. Jadi, sistem bilangan heksadesimal itu menggunakan angka 0 sampai 9 dan juga huruf A sampai F yang mewakili nilai A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu 15. Satu digit heksadesimal itu sama dengan 4 bit biner, sehingga sangat efisien untuk merepresentasikan data dalam sistem digital dan pemrograman. Contohnya nih ada 1A dalam heksadesimal gitu. Itu sama dengan 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 26 desimal. Atau dalam binernya 1A itu sama dengan 0001 1010 gitu.
Selanjutnya kita masuk ke konversi antar sistem bilangan. Kemampuan mengubah bilangan dari satu sistem ke sistem lain itu sangat penting. Maka dari itu kita akan mengubah konversi antar sistem bilangan. Yang pertama yaitu ada desimal ke biner. Desimal ke biner itu dibagi terus dengan angka 2. Yang kita ambil adalah sisa baginya. Contoh 13. 13 dibagi 2 itu 6, sisa 1. 6 dibagi 2 itu 3, sisa 0. 3 dibagi 2 itu 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Urutan sisa itu dari bawah ke atas. Jadi hasilnya 1101. Selanjutnya yaitu konversi biner ke desimal. Konversi biner ke desimal itu dengan mengalihkan setiap digit dengan pangkat 2. Contohnya 1011. Jadi pengerjaannya yaitu 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 1011 biner itu sama dengan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11 desimal. Selanjutnya yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Jadi konversi ini itu dengan membaginya dengan angka 16. Contohnya nih ada angka 254. 254 dibagi 16 itu sama dengan 15, sisa 14. Jadi 15 itu sama dengan huruf F gitu. Dan 14 itu sama dengan huruf E gitu. Jadi 254 itu sama dengan FE heksadesimal gitu. Selanjutnya yaitu konversi biner ke oktal dan heksadesimal. Biner ke oktal itu dengan mengelompokkan 3 bit. Contohnya ada 1, 0, 1, 1, 0. Itu kita kelompokkan menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Itu sama dengan 56 oktal. Untuk yang biner ke heksadesimal itu mengkelompokkannya menjadi 4 bit. Contohnya 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Itu kita kelompokkan menjadi 1, 1, 0, 1 dan 0, 1, 1, 1. Itu sama dengan D7 heksadesimal. Jadi, sistem bilangan itu sangat penting dalam komputasi dan rangkaian digital. Ada 4 sistem bilangan utama yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama desimal itu dengan basis 10. Yang kedua ada biner dengan basis 2. Yang ketiga ada oktal dengan basis 8. Dan juga ada heksadesimal dengan basis 16. Desimal itu digunakan sehari-hari, sementara biner itu digunakan komputer untuk memproses data. Oktal dan heksadesimal itu membantu dalam representasi data biner dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Pemahaman sistem bilangan ini itu sangat penting dalam mengolah dan pemrograman data digital. Itu dia pemaparan materi dari saya mengenai sistem bilangan dalam komputer. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.